Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi informatika untuk kelas 8 tentang algoritma dan pemrograman. Jadi pada bahasan kali ini kita akan secara spesifik akan membahas buku informatika halaman 180 tentang block-like games ya. Jadi sama halnya dengan Scratch yang kita bahas sebelumnya, block-like games ini mirip-mirip dengan Scratch. Namun untuk yang block-like bentuknya hanya bentuk seperti kuis ya. Jadi seperti kuis-kuis. Kalau Scratch kan kita bisa membuat suatu produk untuk games atau yang lainnya. Tapi kalau block-like ini hanya menyediakan kuis-kuis yang telah disediakan di sana. Untuk dapat mengakses block-like games, kita bisa lihat URL-nya ada di halaman 181 buku informatika. Di sana ada link URL-nya. Jadi block-like ini hanya bisa diakses secara online ya. Jadi kita copy URL ini, kita paste ke browser. Setelah di paste, kemudian enter. Nah, di sini akan ada beberapa quiz yang bisa kita pakai. Ada puzzle, maze, bird, turtle, dan lain-lain. Nah, karena di sini kita akan membahas yang ada di buku. Jadi di buku ini yang dibahas adalah yang dimulai pertama yaitu tentang maze. Jadi kita akan bahas yang maze dulu ya. Jadi kita akan coba kerjakan dari level 1 sampai dengan level terakhir. Kita pilih maze di sini. Nanti kita akan diarahkan ke halaman lain yang berisi tentang kuis. Jadi kuis di sini kita harus membuat si orang ini dari titik awal dia berangkat, dia harus sampai ke tempat tujuan. Jadi kita harus membuat program, memasukkan program agar si orang ini bisa berjalan sampai menuju ke tempat tujuan. Untuk level yang pertama ini cukup mudah. Jadi kita hanya perlu kode untuk berjalan lurus, jadi sampai orang ini sampai tujuan. Ini ada dua langkah saja. 2 langkah jalan lurus agar si orang dapat mencapai tujuan. Nah, jadi kita tinggal pilih di sini ada 3 kode, move forward atau turn left, turn right. Kita pilih kira-kira kode yang mana yang bisa menyelesaikan puzzle ini. Jadi untuk maju kita pilih yang move forward ya kodenya. Kemudian kita run program, apakah programnya sudah benar, kita run. Nah, jadi kalau sudah berhasil, nanti akan ada notifikasi congratulations you solve this level ya, dengan 2 baris JavaScript ya. Jadi ini kodenya kayak JavaScript ya, mirip-mirip JavaScript. Terus kalau kita ingin ke level berikutnya, kita cukup tekan OK. Nah, ini adalah puzzle yang kedua. Jadi kalau tadi hanya lurus saja, ini ada tantangan lebih yaitu kita harus ada belokan ya. Jadi kita untuk menyelesaikan puzzle ini kita harus lurus, kemudian belok kiri, kemudian belok kanan. Jadi ada 3 kode yang perlu kita tambahkan ya. Pertama kita harus move forward dulu, kemudian turn left belok kiri, turn right belok kanan. Kemudian setelah belok kiri maju dulu ya. Ada yang kurang, kemudian belok kanan maju. Jadi jalan lurus maju 1 kali, belok kiri, kemudian dia maju lagi, belok kanan, kemudian maju lagi sampai dia mencapai tujuannya. Kita coba jalankan programnya, apakah sudah sesuai? Ya, jalan. Nah, sudah berhasil ya. Jadi sekarang kita lanjut ke level 3, level berikutnya. Ya, level 3 ini cukup mudah juga ya. Kita hanya cukup maju saja dari tempat awal sampai tempat akhir, namun kita punya tantangannya yaitu kita hanya boleh menambahkan 1 kode saja. 1 kode, tapi kita harus orang si A ini berjalan 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 langkah yang harus dilakukan. Maka itu kita menggunakan kode repeat until, jadi ulangi sampai si A ini mencapai tujuannya. Jadi sampai hingga si A ini mencapai tujuan, dia akan
melakukan kode move forward, jadi berjalan ke depan. Kita run programnya. Berhasil. Sekarang ke level berikutnya, level 4. Level 4 ini juga cukup mudah juga ya. Jadi si A ini cukup move forward, belok kiri, move forward lagi, belok kanan, move forward, dan seterusnya. Jadi ada apa namanya? Ada kode yang berulang. Kita cukup menggunakan repeat until. Terus pertama dia harus move forward dulu, kemudian dia belok kiri, terus dia akan maju. Pertama belok kiri, maju lagi, move forward lagi, kemudian belok kanan, move forward ya. Belok kanan, kemudian sudah ya, selesai. Move forward, belok kiri, move forward, belok kanan, move forward lagi. Nah, ini kira-kira ini ya kodenya. Sudah kita cek dulu apakah sudah benar kodenya. Kita run. Benar, kanan benar, kanan benar, kanan benar. Oh, ternyata sudah benar kodenya. Sekarang kita masuk ke level 5, level berikutnya. Untuk level 5 ini juga cukup sederhana ya. Jadi si A ini cukup berjalan 2 langkah, 1, 2 langkah, kemudian belok kiri, kemudian maju sampai akhir. Jadi ada 2 move forward. Yang pertama, terus kemudian dia akan belok kiri. Tinggal ditambahkan ulangi kode untuk move forward sampai dia sampai ke tujuan. Kita coba. Ternyata benar. Sudah selesai untuk level 5-nya. Sekarang kita ke level berikutnya. Untuk level berikut nomor 6 ini juga cukup mudah ya. Jadi ada repeat until di sini. Ulangi sampai, karena ini belokannya hanya kiri saja, jadi kita cukup menggunakan repeat until sampai tempat tujuan ya. If path to the left, turn left. Kemudian jadi pertama dia akan move forward dulu, move forward, repeat until jadi dia akan mengecek apakah ada belokan ke kiri atau tidak. Jadi kalau ada belokan ke kiri maka dia akan belok kiri, kalau tidak ada dia akan tetap move forward. Jadi kode ini akan diulang-ulang terus, jadi setiap langkah dia akan mengecek apakah ada belokan atau tidak. Kalau ada belokan maka dia akan belok kiri, kalau tidak ada maka dia akan tetap melaju lurus. Kita cek. Nah, ini kan ada pengecekan ya, mengecek. Ini kalau mengecek ada maka dia akan belok kiri, dicek ada belok kiri, jalan terus, move forward. Nah, karena ini belok kiri terus jadi agak lebih mudah ya. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke level 7, level berikutnya. Nah, level 7 ini agak lumayan ada tantangannya. Jadi tadi kan di level 6 belokannya hanya kiri saja, kalau yang sekarang ada belokan kanan dan kiri. Jadi kita harus bijaksana dalam memilih kode untuk membelokkan ya. Jadi kode pertama kita cukup move forward dulu, kemudian kode yang kedua jelas ada perulangan karena hanya tersisa 3 blok saja. Itu pasti kita pakai perulangan. Terus kita cek, oh ini kodenya kan hanya belok kanan ya, kanan lagi. Jadi kita pilih if path, jika ada belokan kanan maka dia harus belok kanan. Terus kalau tidak ada maka dia akan move forward. Cara programnya, kalau ada belokan kanan dia akan belok kanan. Jadi setiap langkah dia akan mengecek apakah ada belokan kanan atau tidak. Nah, kalau ada belok kanan maka dia akan belok kanan sampai ke tempat tujuan. Selesai.
sekarang masuk ke level 8 ya. Level 8 ini ada dua, meskipun ini ada belokan kanan dan kiri, ini kan belok kiri, ini belok kanan, tetapi karena tidak ada cabang, maka kita juga bisa pakai kode yang seperti tadi. Jadi kita bisa tambahkan kode ulangi sampai tempat tujuan, terus akan ada pengecekan apakah dia akan belok kanan atau belok kiri. Kita masukkan jika ada belokan kiri maka dia akan belok kiri. Kemudian kita masukkan lagi kode pengecekan apakah ada belokan kanan atau tidak. Kalau ada belokan kanan dia juga akan belok kanan. Terus kalau tidak ada belokan maka dia akan move forward, akan jalan lurus. Jadi kode kita cukup efisien juga ya, masih ada 3 blok tersisa tapi sudah selesai ya. Nah, ini ada belokan kiri, belok kiri, ada belokan kanan, belok kanan. Jadi akan ada pengecekan, terus pengecekan kanan kiri. Kalau ada belokan kiri, belok kiri. Kalau ada belok kanan ya akan belok kanan. Kalau tidak ada maka jalan lurus. Nah, ternyata sudah berhasil. Terus kita lanjut lagi ke level berikutnya, level 9. Ini agak lumayan ya. Ini ada 2 cabang. Bentar, masih ada nih. Kita lanjutkan lagi. Berbeda dengan yang tadi, kalau di level 9 ini tadi kan hanya ada if saja, if. Kalau sekarang ada tambahan if else, blok if else ya. Kita lihat dulu soalnya. Jadi si A ini dia harus mengecek apakah ada belokan atau tidak ya. Lurus dan belokan kiri belok kiri. Jadi kita pilih repeat dulu ya, repeat until, kemudian masukkan if else di sini. Kalau ada move forward kita masukkan move forward, kalau tidak ada maka dia akan belok kiri ya. Kita coba dulu sudah benar apa belum ya. Jadi akan ngecek adakah move forward atau tidak. Kalau ada move forward berarti ya dia akan tetap melaju, kalau tidak ada maka dia akan belok kiri ya. Ternyata sudah benar. Jadi kode kita cukup efisien ya. Disediakan beberapa kesempatan tapi kita masih menyisakan 2 blok left ya. Ini ada level 10 ya, mungkin level terakhir atau mungkin ada level tambahan tantangan. Kita coba kerjakan dulu. Oke, kita lihat soalnya. Lumayan rumit juga nih ya. Agak rumit.
Yang jelas kode pertama yaitu repeat until, karena disediakan beberapa kode saja, itu pasti kita menggunakan repeat until sampai tempat tujuan. Kemudian jelas pakai if else, di sini masukkan if else. Ini belokannya ada kiri, kanan, kiri, kiri, kanan. Jadi kita masukkan kode kiri dulu ya, karena ini belokan pertama kan belok kiri. Jadi dipastikan kode yang paling atas adalah kode yang dijalankan pada kode pertama. Kiri. Terus jika ada kiri, maka akan kita cek apakah ada lurus atau tidak. Masukkan di sini if path. Masukkan if else lagi di sini. Apakah setiap ada belokan kiri, kita akan cek dulu apakah ada kode, apakah ada jalan ke depan atau tidak. Kalau ada, maka masukkan if else lagi. Di jalan tersebut ada belokan kanan atau tidak. Ini kan ada dua kan, ada dua kode yang mirip, tapi di sini ada kanan kiri, sedangkan ini hanya kiri saja. Kalau dicek ada belokan kanan, maka akan belok kanan. Kalau tidak, dia akan belok kiri. Terus else di sini turn left ya. Terus ini kan ada dua cabang ya, jika ada left berarti ada right ya. If right, but to the right, maka dia akan belok kanan, turn right. Terus jika tidak ada keduanya, maka move forward. Nah, mungkin seperti ini kodenya ya. Repeat until tujuan, if path left kita cek dulu if dulu, kemudian ada cabang, apakah mengecek apakah ada jalur lurus atau tidak. Ini kan kedua jalur lurus. Kalau ada jalur lurus maka akan dicek lagi dia akan belok kanan atau kiri. Kalau tidak, kalau ada belokan ke kanan maka dia akan belok kanan. Kalau tidak ada baru belok kiri ya, biar tujuannya ada di perempatan ini, pertigaan sama perempatan ini. Coba dicek dulu apakah sudah benar kodenya. Jadi nah ini kan ada cabang ya, nah, baru dia akan masuk ke kode cabang ini. Ya. Kode untuk level 10 ini ternyata sudah benar. Kalau ternyata masih ada soal tantangan lagi nih, berarti ada bonus soal tantangan level 11 ini. Kita coba kerjakan ya, level 10 itu enggak ada, cuman level 10 saja ternyata. Mungkin itu dari saya tentang blockline. Mungkin kunci jawaban tuh ya, karena kita nggak bahas secara detail, karena kalau kita bahas tentang secara detail cukup memakan waktu juga. Mungkin kita akan bahas ke video berikutnya untuk pembahasan kenapa kode itu bisa dipakai ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.